Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan pembelajaran teknologi dasar otomotif atau TDO, yang mana kita sekarang ada kendala ya. Jadi sekolahan sudah diliburkan alias kalian di rumah kan, karena ada pandemi virus corona ini. Namun akan saya lanjutkan materinya. Jadi sebetulnya kurang sedikit lagi, kurang materi ini aja. Kita bisa langsung praktek setelahnya. Bisa mulai setel katup, kita mulai belajar pengapian dan sebagainya untuk bekal kalian yang mau berangkat prakerlap nanti. Cuman karena ada kendala ini jadi kita pembelajarannya jarak jauh. Nah, akan saya siapkan video yang berikutnya yaitu tentang penjabaran komponen dan proses kerja sistem motor bensin yang batak. Nah, untuk yang TKR, OTR, nah ini kebetulan saya pakai engine standnya Honda Beat yang lama, yang versi karburator. Nah, untuk yang teknik kendaraan ringan sama ototronik kan roda 4. Gimana? Pada dasarnya sistem kerjanya sama saja. Nama komponennya tidak jauh beda. OTR, TKR mungkin pakai engine-nya Kijang tipe K. Nah, kalau kita pakai Honda Beat, apakah mirip, Pak? Mirip. Nanti ada pembedanya. Nah, yang penting kalian paham beberapa komponen pokok, kemudian langkah kerjanya, itu sudah cukup. Nah, sekarang masalahnya adalah saya di rumah. Nah, jadi saya ke sekolah dulu. Saya sudah bawa ini, saya udah punya kuncinya bengkel. Jadi saya pakai engine stand itu untuk menerangkan kalian. Ikuti video berikutnya. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Baik, ini engine standnya yang saya janjikan tadi. Karena sudah mengenal engine stand ini, sudah beberapa kali kalian lihat, cuman kalian belum mau taati kayaknya. Nah, kita akan mulai dulu nama komponennya ya. Saya ulangi lagi nama komponennya. Yang pertama itu ada crankcase atau yang disebut dengan rumah engkol atau bak engkol, sama saja. Biasanya orang bengkelan bilang bak engkol. Kalau di mobil namanya kalter, kalau sepeda motor cukup disebut dengan bak engkol saja. Atau bahasa kerennya tadi crankcase. Naik ke atas di sini ada silinder block yang ini. Silinder block itu kalau yang saya gambarkan dulu waktu saya terangkan itu dia adalah ruang bakar, ya, ruang bakar. Nah, ini silinder block yang ada sirip-siripnya ini. Nah, ini silinder block di sini. Area kerja piston ini. Ini silinder block atau blok silinder, sama saja. Nah, naik ke atas sedikit, nah ini ada area yang terpisah, ini areanya terpisah sampai sini. Nah, ini ada lubang untuk intake manifold yang terhubung ke karburator. Nah, ini dulu. Ini namanya adalah cylinder head atau head cylinder atau kepala silinder. Atau kalau orang bengkelan bilang dia nyebutnya block off. Tapi bahasa resminya tetap cylinder head atau kepala silinder. Oke. Kemudian yang di atas, yang terakhir ini adalah tutupnya ya. Nah, tutup ini kalian nggak usah bingung-bingung nyebutnya. Bahasa Indonesianya tutup kepala silinder. Bahasa Maduranya dia disebut dengan cylinder head cover. Bahasa Madura, bahasa Inggris ya. Bahasa teknisnya disebut dengan cylinder head cover. Cover sama, cover itu apa? Cover itu tutup. Cylinder head ya kepala silinder. Berarti tutup kepala silinder atau cylinder head cover. Nah, kalau dibongkar kayak gini jadinya. Oke, ini nama komponennya dari luar. Kalian belajar dulu. Next. Nah, cahayanya agak susah saja. Padahal saya nyari cahaya yang enak ini, kok jadinya malah repot ini. Oke. Berikutnya adalah komponen yang terdalam dari masing-masing ya, mulai dari crankcase, cylinder block, kemudian cylinder head. Kita bedah semua. Ini nggak kita bongkar, maksudnya kita bahas saja. Nah, yang pertama itu kita mulai dari bawah dulu. Saya suka yang mulai dari bawah, soalnya kalau dari atas terlalu kecil. Kita yang paling besar dulu komponennya. Yang ini, yang kayak bundaran ini. Nah, ini adalah poros engkol atau crankshaft. Ini bentuknya kayak bandul gitu. Nah, coba saya putar, saya naikkan. Nah, kayak gini, kayak bandul kan tadi. Coba putar ya, kan? Kayak bandul gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pin, kemudian
dia pin conroot ini atau connecting rootnya, dia menghubungkan ini batang engkol atau connecting root. Nah, ini dudukannya. Ini di tengahnya ada pinnya. Nah, ini sebentar saya turunkan lagi. Ini naik, putar lagi. Nah, ini yang area ini. Nah, ini batang piston, batang engkol atau conroot, connecting root. Nah, oke, di crankcase ada itu. Nah, untuk area ini, area transmisi kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini masuk ranahnya sistem transmisi. Jadi masuk pelajaran PSP-TKR di kelas 2. Nah, ini kemudian di atasnya connecting root. Nah, kita mulai masuk ke silinder block. Di sini ada ruang bakar. Nah, ruang bakar yang itu dalam ini area bundaran ini, ruang bakar rongga ini. Nah, kemudian ada piston. Nah, nanti kalian lihat dulu, piston ini kan ada 3 macam ring. Nah, nanti saya terangkan ringnya gimana. Kalau dilihat dari sini nggak begitu jelas ya. Nanti saya terangkan satu persatu masalah ring. Yang penting kalian tahu dulu, di ruang bakar ini ada pistonnya. Dia terhubung dengan connecting root ya. Connecting root terhubung dengan poros engkol atau crankshaft. Oke, sampai di sini stop dulu, kalian pelajari area ini. Oke, next kita belajar tadi sampai blok ya, sampai area blok sini. Komponennya apa tadi sudah saya terangkan. Sekarang kita masuk yang agak banyak ini. Ini kita masuk area kepala silinder atau cylinder head. Nah, cylinder head itu secara gampangnya adalah rumah atau tempat di mana sistem katup itu bekerja. Kemarin waktu pelajaran teori semester 1 kemarin kan kalian saya gambarkan kayak piston, kemudian kerjanya mulai TMA, TMB, kemudian katup, kerjanya gini-gini. Nah, sistem katup itu bernaung di area cylinder head atau kepala silinder. Nah, katupnya yang mana Pak? Nah, ini kalian lihat yang ada pirnya ini. Saya tutupi dulu, saya cari cahaya yang enak ya. Nah, ini ada ini pegas ini pirnya, spiral ini. Nah, ini katup. Ini pir katup, di tengah-tengahnya itu ada katupnya. Kemudian di tengah itu ada seal clamp-nya, penguncinya lebih tepatnya. Pengunci clamp-nya. Nah, ini katup. Yang bawah ini juga area katup. Nah, dia bekerjanya ditekan oleh ini, komponen ini ada penguncinya juga, ini untuk disetel. Ini namanya rocker arm. Nah, tentang istilah-istilah yang tadi itu ya, bahasa Inggris kemudian atau bahasa teknis, nanti saya terangkan lagi pakai tulisan aja biar lebih mudah. Kalau sekarang cukup kalian ketahui dulu namanya rocker arm, rocker ya, bukan locker, rocker. Nah, sistemnya rocker arm ini nekan katupnya. Kalau katup ditekan, nah berarti katupnya yang di dalam sana terbuka, ada saluran yang terbuka. Nah, nanti kita buktikan lewat sistem kerjanya. Nah, rocker arm ini dia juga ditekan oleh apa? Ditekan oleh yang di dalam itu. Kalian kelihatan di dalam ini kelihatan itu yang ujung sana, kecepit tangan saya. Nah, yang ada ujung sana itu namanya noken atau dudukan, noken as atau camshaft. Nah, bentuknya nanti kayak gimana nanti saya gambarkan juga. Kalau saya tunjukkan di sini harus preteli, sulit nanti kalau mereteli satu persatu, nanti kalian tambah bingung. Itu yang ada kuning-kuningnya itu kecil itu, nah itu adalah dudukan, benjolan bentuknya. Tiap kali tonjolannya muncul naik ke permukaan, dia akan nekan rocker arm ini untuk rocker armnya supaya bisa nekan katup ke sana. Nah, kemudian ini dudukannya ini namanya housing atau anggap aja dudukan, housing poros kerja rocker arm. Ini area ini ini yang ada murnya. Ini housingnya rocker arm. Housingnya rocker arm kalau di sepeda motor juga ngerangkap juga sebagai housingnya dari poros engkol. Nah, kemudian ini apa Pak, kok ada tambahannya? Nah, ini namanya gear camshaft atau camshaft timing gear. Jadi gear ini yang menentukan noken asnya, nokennya dari camshaft itu
kerjanya di posisi mana. Nah, camshaft gear ini terhubung dengan rantai. Kalian yang hobi ke bengkel nyebutnya ini, orang bengkelan nyebutnya rantai kamprat. Nama teknisnya itu adalah timing chain. Chain itu rantai dalam bahasa Inggris. Timing atau rantai timing bahasa Inggrisnya, rantai timing. Kalian nyebutnya rantai kamprat ya, kalau kalian di bengkel pinggir jalan bolehlah nyebutnya rantai kamprat. Nah, ini ada rantainya Pak, berarti terhubung dengan gear yang lain. Iya benar, gearnya yang dalam sana enggak kelihatan, tapi gearnya camshaft ini dihubungkan timing chain, dihubungkan dengan gearnya dari crankshaft atau gear dari poros engkol di dalam sana. Nah, kenapa dihubungkan? Nah, nanti saya terangkan setelah video ini ya. Yang pertama, kalian tahu dulu nama komponennya. Di bagian kepala silinder ini atau silinder head ini ada satu, di tengah-tengah ini ada katupnya, kemudian pegas katup, seal katup, pengunci katup, kemudian ada rocker arm. Rocker arm dia ada housingnya. Kemudian di dalamnya itu juga adalah knock-on as atau camshaftnya, poros knock atau poros camshaftnya. Kemudian camshaftnya terhubung dengan camshaft timing gear. Camshaft timing gear dilengkapi dengan timing chain. Timing chain ini menghubungkan camshaft timing gear dengan crankshaft timing gear di sana. Oke, kalian belajar dulu. Yang ini agak rumit ya, soalnya komponennya kecil-kecil. Kalian pahami dulu. Oke. Video berikutnya kita langsung ke langkah kerjanya motor bensin 4 tak. Seperti yang kalian pelajari di materi teoritis, langkah motor bensin 4 tak ya sesuai namanya ya, berarti 4 langkah. Motor bensin dengan kerja 4 langkah. 1 langkah hisap, 2 langkah kompresi, 3 langkah ekspansi atau langkah usaha, yang terakhir adalah langkah buang. Jadi isap, kompresi, ekspansi, buang. Nah, kita mulai langkah pertama yaitu langkah hisap. Oke. Langkah hisap itu ini ya. Nah, ini ujung ini adalah TMA berarti atau titik mati atas. Yang di bawah sini ini ya. Ini adalah TMB atau titik mati bawah. Nah, langkah hisap itu bergeraknya dari ya TMA ke TMB. Oke, kita coba gerakkan dulu. Ini saya posisikan sudah pas tadi. Nah, pistonnya mulai turun. Shred. Nah, kemudian selain piston bergerak dari TMA ke TMB, itu katup hisapnya terbuka. Kelihatan apa enggak kalian ya? Nah, itu. Ini katup yang ini. Ini dia terbuka. Ini merah yang ini. Yang ini nih. Ini merah. Yang di dalam sana kuning ya, itu katup buang. Ini yang ini merah warnanya. Nah, ini dia terbuka. Terbuka itu. Nah, katup saya terbuka. Udara masuk dari sini. Udara dan bahan bakar ya. Ini untuk intake manifold atau saluran hisap. Ini harusnya yang atas ini terhubung dengan karburatornya enggak ada. Oke ya. Ini katup hisap terbuka. Oh iya, saya lupa bilang tadi. Ada cara identifikasi katup. Nah, untuk di sepeda motor dengan satu silinder ini ngenalinya gampang. Yang terhubung dengan knalpot ini ya. Ini exhaust manifold atau saluran gas buang terhubung dengan knalpot ini, saluran ini. Lurus ini ada katupnya ini. Nah, ini katup buang. Berarti kalau yang atas ini terhubung dengan karburator, ini ada intake manifold kayak leher angsa bilangnya, leher angsa di knalpot ya. Cuma segini kecil aja, kemudian ada karburator. Berarti yang ini namanya adalah katup hisap atau katup hisap ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Langkah hisap tadi, piston bergerak dari TMA ke TMB, kemudian katup hisap terbuka. Otomatis campuran udara dan bahan bakar dari karburator masuk melalui melalui intake manifold ke saluran ini. Karena katupnya terbuka berarti ada saluran terbuka. Nah, tadi masuknya ke ruang bakar. Ada ruang bakar ini kerjanya itu. Ini langkah hisap. Oke, yang berikutnya berarti langkah kompresi. Langkah kompresi itu piston gimana? Ya, pistonnya bergerak dari TMB sebenarnya area ini kurang ke bawah yang tadi ya. TMB ke TMA, ke sana.
dalam kondisi kompresi harusnya kedua katup tertutup. Nah, ini katup hisapnya masih terbuka itu sepertinya. Oke, katup hisapnya terbuka. Katupnya harusnya tertutup. Kalau ini saya naikkan ke atas, ini saya putar lagi. Ini nanti sesaat pistonnya akan turun ke bawah dulu. Nah kan masih ke bawah. Nah, pas di TMP dia akan naik seret. Nah itu piston katup yang warna merah gak kelihatan kan, dia nutup berarti. Nah ini mulai naik, ini sampai mentok titik mati atas. Titik mati berarti dia mentok ujung atas. Oke. Ini langkah kompresi, kedua katup tertutup, kemudian piston bergerak dari TMP ke TMA. Nah dalam kondisi kayak gini itu udara dan bahan bakar campuran yang homogen tadi itu dimampatkan sampai terjadi peningkatan suhu. Efek dari peningkatan suhu tersebut untuk mempermudah udara dan bahan bakar untuk dibakar atau diledakkan. Oke. Langkah ketiga yaitu langkah ekspansi atau langkah usaha. Pada langkah usaha ini seperti yang sudah kita ketahui teori di semester 1 kemarin, pistonnya bergerak dari TMA ke TMB. Pergerakan piston dari TMA ke TMB pada saat langkah usaha ini efek dari ledakan yang timbul dari terbakarnya udara dan bahan bakar yang termampatkan di sini. Setelah busi memercikan bunga api, cerat, nah dia akan terbakar. Otomatis terjadi ledakan. Ledakan itu yang mendorong piston bergerak dari TMA ke TMB. Oke, kita putar lagi. Nah kan, jadi ledakan. Saat terjadi ledakan ini atau langkah usaha terjadi gini, nah cek lagi, kedua katupnya tetap tertutup di sana itu. Kedua katupnya tetap tertutup, sama-sama tertutup. Nah ini udah mentok di sini. Nah nanti terdesak diang masih tertutup. Kondisi tertutup itu untuk memungkinkan tidak adanya gas terbakar, gas hasil pembakaran yang terbuang percuma. Jadi memang benar-benar ruang yang tertutup, benar-benar meledak untuk mendesak piston bergerak dari TMA ke TMP. Diar kayak gitu. Oke, next langkah keempat atau langkah terakhir adalah langkah buang. Pada saat terjadi langkah buang ini, gimana pergerakannya? Yap. Jadi piston bergerak dari TMP ke TMA, ke titik mati atas. Nah, kondisi dia bergerak ke titik mati atas itu kondisi katup buangnya terbuka. Yang warna kuning itu dia terbuka. Itu dia belum terbuka maksimal. Nah, ini saya putar ya. Nah, dia makin bergerak kan tadi. Nah, titik kuningnya perhatikan. Tadi saya ulangi lagi ya. Dek, agak nutup ya. Nah, kondisi nah itu dia mulai terbuka. Titik kuningnya itu. Nah, katup yang kuning itu adalah katup buang. Dia terbuka. Katup hisapnya yang warna merah di atasnya ini, nah dia tertutup. Nah, kondisi langkah buang, nah dengan desakan piston yang bergerak dari TMB ke TMA, otomatis mendesak sisa pembakaran. Ya, jadi udara dan bahan bakar tadi kan terbakar saat langkah ekspansi. Nah, terjadi sisanya apa? Ya, asap atau gas buang. Nah, gas buang itu harus dikeluarkan dari ruang bakar. Nah, dengan didorong oleh piston ini, naik ke atas, nah otomatis terbuang. Nah saat itu katupnya mulai tertutup lagi kan. Nah saat pistonnya mulai naik ke TMA, dia akan nutup sendiri karena gas buangnya semakin berkurang. Nah, nah dengan dia berada di titik mati atas kayak gini, otomatis dia siap memulai langkah berikutnya yaitu langkah hisap lagi. Ya, ini langkah keempat. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan menerangkan komponen yang di piston tadi ada 3 ring ya. Nanti saya terangkan, tapi kita akan pakai gambar tangan saja. Kalau di engine stand ini kurang begitu jelas. Oke, next video berikutnya. Saya sudah kembali dari sekolahan. Ini sudah di rumah. Tadi di akhir video yang waktu saya menjelaskan ya, yang kurang berarti penjabaran tentang 3 macam atau 3 buah dari ring piston tadi ya. 3 buah dari ring piston itu kalau saya buatkan video juga agak panjang, termasuk penjabarannya, kemudian cara pasangnya, lepasnya dan sebagainya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah istilah-istilah seperti crankshaft, camshaft, piston, connecting rod, kemudian timing gear, timing chain. Nah,
itu sebetulnya sudah saya terangkan semester lalu, semester 1 ya. Sebetulnya materi ini kaitannya dengan semester lalu, cuman ya itu tadi kita pakai cutting engine stand, jadi wujudnya kelihatan. Kalian dulu cuma pakai tulisan, pakai gambar di papan tulis, saya gambarkan biasa. Nah, yang perlu kalian pahami dari video yang tadi adalah itu kalian punya gambaran sekarang, punya gambaran real gimana kerja piston di dalam itu gimana, kok bisa muter yang namanya crankshaft. Nah, dengan kalian paham itu, nanti kedepannya kalian mulai akan paham tentang yang namanya top kompresi, kemudian tahu posisi gimana kalian harus penyetelan katup, kemudian kalian paham itu apa yang namanya pembongkaran dan pemasangan kembali atau yang kita sebut dengan overhaul. Jadi ya namanya bengkel pasti terima bongkar dan terima pasang. Nggak ada bengkel yang terima bongkar nggak terima pasang. Nah, kemudian karena video ini juga akan saya upload di YouTube ya. Jadi untuk murid-murid lain dari sekolah lain pelajari saja, jangan hiraukan tugasnya. Nah, tugas saya untuk murid-murid saya SMK Negeri 10 Malang adalah yang saya ajar tentunya. Jadi kelas OTR 2, OTR 3, TBSM 1, TBSM 2, TBSM 3. Jadi tugas kalian adalah membuat video presentasi kalian sendiri tentang kerja motor bensin 4 tak. Pakai buku gambar, kalian gambar posisi pistonnya di mana, katupnya yang terbuka apa saja, yang tertutup apa saja, kemudian di situ kejadiannya apa, misalkan udara masuk ya kalian gambarkan sendiri, kalian terangkan pakai gambar itu. Saya tidak menuntut kalian harus pakai gambar yang animasi atau kalian pakai laptop, enggak. Kalian yang punya HP saja ya udah. Kalian HP-nya pakai ngerekam, kalian tuliskan gambar. Nah, kirimkan videonya Jabri ke saya aja. Nanti akan saya umumkan nilainya di grup WhatsApp pembelajaran kita. Oke. Jadi tetap semangat belajar di rumah, kemudian yang rajin bantu orang tua ya. Jadi stay at home, stay healthy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.